Kalau keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya itu saya menyarankan, kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilannya sesat ya dalam rapat. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu jangan melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru mengira pengadilan. Abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan aparat kepolisian saat menangani kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki tahun 2016 lalu disebut-sebut menjadi akar pengusutan kasus tewasnya Vina berlarut-larut. Setidaknya sampai dengan hari ini, semakin diusut, semakin kusut. Menjadi wajar jika kinerja aparat kepolisian yang menangani kasus tewasnya Vina kala itu menjadi sorotan. Kritik pun berdatangan. Profesionalitas aparat kepolisian pun kini dipertanyakan. Mengingat dalam proses penyidikan hingga jalannya persidangan syarat dengan kejanggalan. 3 saksi dalam kasus tewasnya Vina yang mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP lantaran mengaku diarahkan oleh penyidik merupakan bukti ada ketidakberesan yang dilakukan aparat kepolisian. Dan belum lama ini, Ibtu Rudiana yang tidak lain ayah almarhum Eki diperiksa oleh Propam Mabes Polri. Lantas, akankah terkuak fakta baru adanya kesaksian palsu dalam persidangan kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 lalu? Jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Di proses 2016 ya, itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural ya, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silakan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat. Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egy akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Ya, saya rasa kan polisi memang wajib melakukan suatu pemeriksaan atau penyelidikan ya, apa sebenarnya terjadi pada tahun 2016. Karena ini semua ini kan katanya, kan begitu. Propam yang punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan pencerian. Nanti tunggu aja Propam bagaimana statement dari Propam, hasil pemeriksaannya, apa kesimpulannya, apakah memang tidak benar atau benar, kan begitu. Karena kebetulan kan Pak Rudi itu kan kebetulan ayah daripada korban Eki, kan begitu. Otomatis lah kalau sebagai seorang ayah maupun sebagai penegak hukum kan pasti juga merasa emosi, panas dan apa namanya kesal dan sebagainya ya, udah pastilah itu. Tapi kan prosedurnya ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi masalahnya sebenarnya tidak rumit bagi saya. Sudah tuntas dulu tahun 2016 ya. Tetapi kemudian ada tersisa 3 DPO itu dan kemudian sekarang lagi disidik 1 orang lagi ya. Kemudian nanti kalau terbukti apa tidak nanti lihat aja perkembangan. Kalau ada yang tidak terima bahwa itu dulu dianggap pengadilan tidak benar apa-apa, silakan mengajukan PK dengan bukti-bukti yang ada. Kalau bisa merubah keputusan ini, ya syukur. Kalau nggak bisa ya jangan ribut-ribut mengadakan pengadilan sesat dan sebagainya. Kasihan rakyat yang mendapat informasi yang kayak gitu. Yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya.
Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power, ya tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya. Kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimaksud. Sementara di tengah proses pemeriksaan yang dilakukan aparat Polda Jawa Barat terhadap tersangka Peggy Setiawan, pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini mengungkap hal yang cukup mengejutkan. Hotman yang juga menjadi kuasa hukum keluarga mendiang Vina menyebut jika ada oknum aparat kepolisian yang mengaku utusan Ibtu Rudiana meminta Hotman menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Dengan syarat, Peggy Setiawan yang saat ini ditahan ditetapkan menjadi pidana dalam kasus tewasnya Vina. Tidak hanya itu, Hotman juga menaruh harapan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus tewasnya Vina. Lantas, apa tujuan dibalik desakan Hotman terhadap Jokowi terkait pembentukan tim pencari fakta? Benarkah kasus ini menjadi carut-marut lantaran adanya penyalahgunaan kekuasaan? Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Keadilannya sekarang di tangan Pak Jokowi, bentuk tim pencari fakta akan simpel jawabannya. Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah ada jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru tangkap baru 1 kan. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, masalahnya bukan merubah, sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Teruskan. Nah, sekarang kalau mau dibikin tim pencari fakta, apakah kemudian siapa yang mau ditunjuk dari tim pencari fakta? Siapa yang menjamin bahwa itu benar fakta beneran gitu? Terus kemudian apakah mungkin penemuan fakta itu kemudian bisa mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah inkrah sampai Mahkamah Agung? Kan percuma kayak gitu kan. Itu namanya menurut saya ya, tim pencari fakta untuk mencari kebenaran ini itu menghina pengadilan kalau saya pribadi. Makanya itu saya menyarankan kalau mencari keadilan dianggap ini dulu pengadilan sesat ya dalam hal ini. Ya untuk mengkoreksi pengadilan sesat itu jangan melalui PK. Mengatakan pengadilan sesat itu justru menghina pengadilan. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA, mari kita ketemu. Saya nggak ngerti loh, itu kan cuma oknum suruhan segala itu, apakah benar apa enggak? Itu mesti dicek. Saya nggak berani komentar karena saya sendiri nggak dengar isu itu, dan saya tidak mempercayai semua isu yang berkembang selama ini. Ya. Saya hanya menanggapi bahwa sepengetahuan saya ini kejadian sebetulnya simple, sudah tuntas dulu, tapi kemudian jadi rame karena ada di media yang menyampaikan dimulai dari film itu ya, kemudian ada kesaksian yang dicabut dan sebagainya itu. Dan sekarang mari kita cari mana yang sebenarnya yang terjadi itu. Menurut prosedur hukum yang ada di Indonesia, bukan menurut selera daripada orang-orang yang bisa ngomong gitu. Di sisi lain, dihapusnya 2 nama DPO dalam kasus tewasnya Vina masih menuai polemik di tengah masyarakat.
Seperti tersengat, Hotman Paris dan Otto Hasibuan mempertanyakan dihapusnya 2 nama DPO yang dianggap fiktif oleh Polda Jawa Barat. Kecewa dengan penghapusan 2 nama DPO, Hotman mempertanyakan keputusan Polda Jawa Barat. Lantas, apa yang membuat Hotman geram dengan dihapusnya 2 nama DPO oleh Polda Jawa Barat? Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Kalau kita bicara prosedural penetapan DPO, emang di dalam KUHP itu tidak diatur. Tapi keberadaan orang yang ditetapkan menjadi DPO dalam daftar pencarian orang itu adalah bagian dari sistem hukum pidana. Jadi dia bagian. Ya artinya kalau orang mengkontra, mempersoalkan tentang DPO, kan ini tidak diatur katanya di dalam KUHP. Kan bisa aja polisi itu subjektif gitu loh. Ya kan? Suka-sukanya. Masalahnya dalam kasus ini bertolak belakang satu sama lain. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Di perkara 2018, 7 terpidana mengatakan Peggy terlibat, tapi nggak tahu Peggy yang mana. Tapi di BAP 2024, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy. Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan iya. Berarti 5 lawan 1. Memang dalam undang-undang tidak diatur kalau lebih banyak saksi apakah menang atau tidak. Cuma harusnya logikanya kalau saksi saya lebih banyak menyatakan Peggy tidak terlibat, harusnya tidak terlibat. Ya nggak perlu dong. Itu DPO sekarang sudah disidik kok. 1. Nanti yang 2 lagi kalau seandainya ketemu yang ada dan bisa disidik, itu ya pasti akan dicari lagi asalkan ada bukti awal. Penyidikan itu dilakukan asal ada data awal untuk menentukan orang itu jadi tersangka, baru terus. Nah kalau yang 2 itu walaupun sudah putusan pengadilan dulu, kan dicabut keterangan mereka itu. Yang ada cuma si Peggy ini ada utama. Itulah bisa dilakukan penyidikan. Bukannya yang 2 dulu dihitung, kemudian kita dianggap apa itu yang mengatakan polisi menghilangkan DPO itu menghina pengadilan. Justru yang menuduh pengadilan sesat itulah yang menghina pengadilan menurut saya. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu apa yang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini ada salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini. Dugaan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus tewasnya Vina tahun 2016 silam dipertegas dengan dicabutnya BAP oleh para saksi yang mengaku saat itu diarahkan oleh tim penyidik. Dengan kata lain, para saksi memberikan keterangan palsu. Dan baru-baru ini ketiga saksi, Teguh, Pramudia, dan Okta mencabut BAP lama. Lantas, apa yang membuat mereka mencabut BAP lama? Benarkah mereka mendapat intimidasi saat membuat BAP dalam kasus tewasnya Vina dan Eki? Sama diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah PAM, karena kalau tidur di rumah KRT itu
Pak RT tidak membukakan kunci. Jadi diarahkanlah tidur di rumah Pak. Yang pertama awalnya sih saya menolak itu, saya itu tidur di rumah Pak RT, tidur di rumah RT terus itu bilang gitu. Si penyidik bilang, ya itu kamu tuh bohong ya karena Pak RT itu tidak membukakan kunci. Ya jadi Teguh di pikiran Teguh kayak gimana sendirian, jadi diarahkanlah tidurnya di rumah Pak. Cuman ya silakan aja tempuh sesuai jalur hukum yang berlaku gitu loh. Yaitu mengumpulkan bukti dan kemudian mengajukan PK. Kalau saya sih kira-kira itu jalannya. Nggak tahu kalau mereka para ahli hukum itu bisa mempunyai jalan yang lain. Apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka kita mencari bukti-bukti baru yang akan kita gunakan nanti dalam PK. Ya bukti-bukti ini bukan hanya kesaksian aja, jadi ada beberapa alat bukti. Ya satu-satu nanti kita mengadakan investigasi internal untuk kita temukan kejanggalan-kejanggalan, kemudian bukti-bukti yang tidak bersesuaian, sehingga itu layak nanti jadi alasan untuk PK. Itu saja gitu. Dan selanjutnya yang paling inti adalah kami tentu mendampingi mereka yang mencari keadilan, dan kita ingin menggali kebenaran yang material, yang sebetul-betulnya. Dan kita juga nggak ada pada waktu itu, gitu. Jadi ya mudah-mudahan usaha ini ya bisa kita laksanakan dengan baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bukti-buktinya? Terus terang aja saya mesti katakan untuk PK itu kan bisa ada novum. Tapi di samping novum juga bisa juga adalah kekeliruan hakim dan kekeliruan penerapan hakim di dalam perkara itu. Jelas tadi kita melihat kalau ada bukti-bukti baru merupakan saksi baru, itu kan sudah novum semuanya itu ya. Nah di samping itu tentunya banyak sudah kami lihat. Saya nggak perlu ungkapan semuanya, saya sudah baca putusannya. Itu sebenarnya sangat tidak logis, tidak masuk akal seperti contoh tadi saya katakan tadi itu. Dani dan Dani ini kan itu fakta kan novum baru itu kan. Itu kan juga novum. Andi dan Dani oleh bila putusan dikatakan ada, ternyata polisi sendiri mengatakan itu tidak ada. Itu kan novum, bukti baru. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kasus ini. Nah, apakah bisa dikalahkan keterangan itu, putusan hakim itu dengan adanya keterangan mereka itu? Itulah sebabnya kan katakan untuk bisa itu, maka perlu harus PK. Karena seperti Kang Deddy bilang tadi, nggak bisa kita hanya ngomong-ngomong, nggak bisa hanya kita bantah-berbantah. Yang benar adalah ajukan PK, lihat hasilnya. Kalau hakim PK mengatakan dia tidak bersalah, selesai. Nah, untuk mengetahui apakah betul ada terjadi kekeliruan apa tidak, gitu. Hanya satu-satunya jalannya yang melalui PK itu. Karena ini yang kalau gitu ya, ini kalau yang terjadi, menurut saya sih bukan hanya salah polisi kemudian jadi kayak gini, ya salahnya jaksa juga, salahnya hakim juga. Kenapa kok mutus kayak gitu? Makanya cuman apakah ini betul-betul salah apa tidak ya dicek. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.